Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Nur Fitria. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari materi studi kelayakan bisnis. Nah, dalam studi kelayakan bisnis atau dengan kata lain feasibility study merupakan suatu bahan pendukung dalam proses pengambilan keputusan untuk rencana bisnis. Nah, dalam pengambilan keputusan ini dilihat melalui beberapa aspek, mulai dari hukum, sosial, budaya, ekonomi, pasar dan pemasaran, teknis dan teknologi, hingga manajemen dan keuangannya. Dalam pengertian studi kelayakan bisnis, di sini saya mengambil dua pernyataan dari para ahli mengenai studi kelayakan bisnis itu sendiri. Pada pengertian studi kelayakan bisnis, saya mengambil dua pernyataan menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Sunyoto pada tahun 2014 bahwa studi kelayakan bisnis merupakan penelitian tentang rencana bisnis yang tidak hanya menganalisa layak tidaknya bisnis tersebut dijalankan, namun juga pada saat dioperasionalkan secara rutin untuk guna pencapaian maksimal dalam waktu yang tidak ditentukan. Sedangkan menurut Ibrahim pada tahun 2003 bahwa studi kelayakan bisnis merupakan kegiatan untuk menilai yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan atau proyek. Dalam hal ini, studi kelayakan bisnis merupakan penelitian tentang dapat tidaknya suatu bisnis, karena keberhasilan ditafsirkan sebagai manfaat ekonomis. Jadi dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan bisnis merupakan penelitian dengan menganalisa suatu usaha yang akan dibangun mulai dari beberapa aspek, dari mulai hukum hingga manajemen dan keuangannya, yang akan digunakan untuk mengambil keputusan bahwa layak atau tidaknya rencana bisnis yang akan dijalankan. Materi selanjutnya yakni aspek pasar dan pemasaran oleh saya Nurhana Fakhriah Imtinan, NIM D732186061. Aspek pasar dan pemasaran yakni menganalisis beberapa aspek di dalam pasar untuk digunakan dalam penyusunan strategi penjualan barang atau jasa. Selanjutnya yakni aspek pasar dan pemasaran. Ada 4 hal. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yakni penentuan kelompok konsumen tertentu untuk suatu produk. Yang kedua, target pasar, proses evaluasi dan proses pemilihan setiap segmen produk. Penetapan target pasar dapat dilakukan apabila telah menetapkan segmen pasar dengan memperhatikan potensi laba yang akan diperoleh. Yang ketiga adalah analisis pasar, menganalisis pasar, permintaan pasar hingga kepada segmen pasar untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar. Dan yang keempat adalah kepuasan pelanggan, yakni respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaiannya. Hi, let's move on the next topic. Yuk masuk topik selanjutnya. Topik selanjutnya yaitu adalah target pasar. Perkenalkan, nama saya Nabila Permata Budi dengan NIM D73218058. Target pasar dan segmentasi pasar adalah dua hal yang berbeda. Segmentasi pasar fokusnya pada identifikasi kelompok konsumen tertentu untuk produk, sedangkan pada target pasar mengacu pada pelanggan potensial atau pelanggan yang dibidik untuk produk tertentu. Penetapan target pasar dapat dilakukan apabila telah menetapkan segmen pasar terlebih dahulu. Penentuan target pasar tentunya harus memperhatikan potensi laba yang akan diperoleh dari segmen pasar yang dipilih tadi. Segmen yang terlalu sempit akan mempengaruhi jumlah penjualan dan laba yang diperoleh. Sedangkan segmen yang terlalu luas akan mempengaruhi biaya yang bisa melampaui hasil penjualan serta laba yang didapatkan. Oleh sebab itu, perlu dipertimbangkan dengan baik karena masing-masing memiliki resiko tersendiri bagi perusahaan. Kemudian masuk kepada pengertian dari target pasar. Menurut Keegan, target pasar adalah tindakan yang dilakukan untuk mengevaluasi, membandingkan, dan mengidentifikasi kelompok konsumen yang kemudian dipilih berdasarkan besarnya potensi dalam membeli produk.
Ekan juga berpendapat bahwa ada 3 kriteria dasar dalam menilai peluang untuk menetapkan sasaran atau target pasar. Yang pertama adalah segmen pasar, dilihat dari besarnya segmen yang ada dan adanya potensi pertumbuhan pada segmen pasar tersebut. Yang kedua adalah adanya persaingan potensial. Maksudnya, melakukan analisis informasi mengenai perusahaan pesaing, mengumpulkan informasi-informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui apa sih yang digunakan oleh pesaing untuk menghasilkan ancaman bagi bisnis yang sedang kita jalankan. Dengan demikian, maka kita dapat menangkalnya sedini mungkin. Yang ketiga, kecocokan dan kelayakan produk yang dihasilkan dengan konsumen, apakah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen tersebut. Kemudian ada strategi pasar dalam memposisikan produk menurut Craven. Ada 3 jalan. Yang pertama adalah identifikasi dan analisis segmen pada pasar produk. Yang kedua, memutuskan segmen mana sih yang dijadikan sebagai target pasar. Yang ketiga, merancang serta mengimplementasikan strategi yang sesuai dengan setiap segmen pasar yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya kita perlu mengetahui faktor penting apa saja yang dapat menentukan target pasar yang tepat sesuai dengan sasaran dan tujuan. Yang pertama adalah ukuran segmen. Maksudnya berfokus pada segmen pasar yang memiliki volume penjualan yang besar yang digunakan pada perusahaan yang besar pula, sedangkan perusahaan kecil akan berfokus pada volume penjualan yang relatif lebih kecil, sehingga sesuai dengan pencapaian tujuan pada masing-masing perusahaan. Yang kedua adalah pertumbuhan segmen. Walaupun ukuran segmen yang saat ini dibidik masih kecil lingkupnya, tetapi tidak menutup kemungkinan akan berkembang menjadi segmen yang lebih besar suatu saat nanti. Yang ketiga, analisis situasi. Analisis yang dimaksud di sini adalah analisis yang berhubungan dengan konsumen, supplier atau pemasok, dan para distributor yang menggunakan metode SWOT, Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats, atau metode-metode analisis yang lainnya. Yang keempat adalah sumber daya perusahaan. Perlu dipertimbangkan dalam menentukan target pasar, yaitu sumber daya perusahaan. Mengapa? Karena dapat mempengaruhi keuntungan yang didapatkan dan resiko yang diterima oleh perusahaan itu sendiri. Yang kelima adalah biaya pencapaian segmen. Perlu adanya penyesuaian segmen dengan kegiatan pemasaran produk perusahaan dengan melakukan identifikasi tujuan segmentasi pasar secara teliti agar ketika menganggarkan biaya bisa sesuai dengan tujuan dan harapan yang diinginkan oleh perusahaan. Yang terakhir adalah kesesuaian tujuan. Mengusahakan agar tujuan sebisa mungkin tetap sesuai dengan segmen pasar yang telah ditentukan sebelumnya, karena perencanaan yang berubah memiliki resiko dan kerugian yang lebih besar dibandingkan dengan tetap konsisten dengan rancangan awal. Baik, saya akan menjelaskan mengenai analisis pasar. Lembaga pendidikan dituntut untuk senantiasa merevitalisasi strateginya guna menjamin kesesuaian lingkungan dan persaingan dengan kekuatan internal yang dimilikinya. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis pasar untuk mengetahui kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Dalam menganalisis pasar, terdapat 6 langkah yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu menentukan pasar relevan. Dalam menganalisis pasar, manajer pertama harus menentukan atau mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Umumnya, terdapat beraneka macam jasa yang bisa dipilih konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Yang kedua yakni menganalisis permintaan pasar. Manajer dan tim pemasaran berusaha menggambarkan karakteristik dari konsumen dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses penggunaan produk yang kita sediakan. Yang ketiga yaitu menganalisis permintaan selektif dalam pasar relevan. Manajer harus memahami proses yang dilalui pembeli dalam memilih produk spesifik yang disediakan. Yang keempat yakni menetapkan segmen pasar.
Manajer memahami berbagai cara untuk mengelompokkan konsumen ke dalam segmen-segmen yang para anggotanya memiliki respon yang sama terhadap program pemasaran spesifik. Yang kelima, yakni menilai persaingan. Manajer harus mencermati persepsi konsumen terhadap produk dibandingkan para pesaing. Yang keenam, yakni mengidentifikasi pasar sasaran potensial. Tujuan dari tahap analisis ini adalah mengidentifikasi peluang bagaimana untuk menciptakan pelanggan yang puas dan loyal terhadap produk yang disediakan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya mempresentasikan materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Juniati dengan NIM D03218032. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu kepuasan pelanggan dalam studi kelayakan bisnis. Di dalam makalah saya disebutkan bahwa ada beberapa ahli yang berbeda pendapat, tetapi intinya pun sama. Yang pertama yaitu menurut Kotler. Nah, beliau ini berpendapat bahwa kepuasan pelanggan itu adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan suatu kinerja dan hasil yang dia rasakan dibandingkan dengan harapan sebelumnya. Jadi intinya apa yang dia hasilkan setelah memakai produk tersebut, apakah sesuai dengan harapan sebelumnya atau tidak. Yang kedua yaitu menurut Dalton dalam Lucianus. Nah, beliau ini berpendapat berbeda, yaitu bahwa kepuasan pelanggan ini adalah respon pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dia rasakan antara harapan sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dia rasakan setelah memakai produk tersebut. kepuasan pelanggan terhadap produk maupun jasa itu sebenarnya sangat sulit didapatkan jika perusahaan tersebut tidak benar-benar memperhatikan apa yang diharapkan oleh pelanggan tersebut. Bisa jadi produk atau layanan Itu berbeda-beda. Ada yang sudah baik, ada yang sudah puas, dan ada yang belum. puas. Nah, oleh karena itu suatu perusahaan harus selalu memperhatikan Meningkatkan kualitas produk maupun layanan yang diberikan oleh dari beberapa yang sudah dapat disimpulkan bahwa kepuasan pelanggan itu adalah respon pelanggan terhadap ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan dunia dan kinerja aktual yang dirasakan setelah pemakaian produk tersebut. Nah, kepuasan pelanggan ini dipengaruhi dari persepsi pakai jasa, kemudian kualitas produk, harga, kemudian faktor-faktor yang bersifat pribadi maupun bersifat situasi secara. ada beberapa faktor yang Mengenai kepuasan pelanggan, yang pertama stimulus atau motivasi. yaitu kemampuan perusahaan dalam memberikan Dan hal tersebut merupakan hal yang konkret, artinya kualitas tersebut bisa dilihat langsung oleh pelanggan. yang kedua, reliability atau kehandalan. Yaitu kemampuan perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Jadi memberikan layanan sesuai yang dijanjikan terhadap pelanggan tersebut. Yang ketiga yaitu responsif atau ketanggapan, yaitu kemauan Untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat terhadap pelanggan tersebut dengan penyampaian informasi yang jelas. Yang keempat, asuransi atau jaminan, yaitu pengetahuan Kesopan santunan dan kemampuan para pegawai perusahaan untuk menumbuhkan rasa percaya para pelanggan kepada perusahaan. Nah, terdiri dari beberapa komponen, antara lain yaitu komunikasi, kredibilitas, kemudian kepemimpinan, terus kompetensi dan sopan santun. Yang terakhir, yang kelima, empati. yaitu memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan kepada para pelanggan dengan berupaya memahami keinginan pelanggan tersebut. Sebagai contoh, Perusahaan harus bisa mengetahui keinginan pelanggan secara spesifik dari bentuk fisik produk atau jasa sampai perindustrian yang
Nah, itu tadi penjelasan saya mengenai kepuasan pelanggan dalam studi kelayakan bisnis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian semua dan semoga kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.